Masyarakat sering juga menemui kendala seperti nomor billingnya lama keluar tuh Pak Bagus. Sekarang ini kita boleh bikin paspor di mana saja melalui aplikasi online M-Paspor ini. Halo Sahabat Wido, selamat sore, jumpa lagi dengan kami Carito Lama Imigrasi Agam. Kali ini kita akan membahas tentang tata cara pendaftaran paspor, yang mana di samping saya sudah berdiri seorang bapak yang gagah sekali, Pak Bagus, yaitu beliau adalah Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan. Gimana Pak Bagus, selamat sore, sehat ya? Selamat sore Pak Zul, Alhamdulillah sehat. Gimana cuacanya di Bukit Tinggi sore ini Pak? Cuacanya sore ini cukup cerah Pak. Cukup cerah ya, mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita, bahwa imigrasi semakin ke depan semakin cerah. Oke, itu doa kita bersama ya Pak Bagus ya. Mudah-mudahan imigrasi makin lama makin cerah, secerah Gunung Merapi kita tetap di pagi hari gitu. Oke, senang sekali ketemu sama Pak Bagus. Kita ada cerita lama nih Pak Bagus. Apa itu? Cerita lama nih, banyak sekali masyarakat yang pengen keluar negeri, tapi masih ragu nih. Kalau kami mau bikin paspor nih, ya kalau ke luar negeri pakai paspor ya Pak Bagus? Nggak bisa pakai duit aja ya? Harus pakai paspor berarti ya Pak Bagus ya? Ini banyak masa kita yang bingung nih Pak Bagus. Gimana tata caranya kita keluar negeri untuk mengurus paspornya, gimana tuh Pak Bagus? Baik. Terima kasih Pak Zul, Pak Sobat Mido dan Midi. Kita sekarang sore ini berada di acara Carito Lama. Kan? Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu semuanya, bahwa memang benar apa yang disampaikan Pak Zul itu, setiap orang yang akan melakukan atau bepergian keluar negeri atau keluar wilayah Indonesia, maka dia wajib menggunakan paspor sebagai apa? Sebagai travel dokumen perjalanan yang digunakan untuk masuk ke negara tertentu. Nah, sekarang tentu masyarakat awam atau masyarakat umum itu tidak semuanya mengerti tentang apa itu paspor, kemudian bagaimana cara memperoleh paspor. Mungkin baik kami akan mencoba menjelaskan sedikit ya, bagaimana tata cara pendaftaran untuk seseorang itu bisa mendapatkan paspor. Jadi yang pertama, setiap warga negara Indonesia itu berhak memiliki paspor. Dalam rangka mungkin dia ibadah umroh, atau dia dalam rangka ada kunjungan bisnis, kunjungan keluarga, kunjungan wisata, dia pasti boleh untuk membuat paspor dalam rangka keluar negeri. Nah, cara pendaftaran membuat paspor itu sekarang pemerintah kita melalui Direktorat Jenderal Imigrasi itu sudah memudahkan Pak Zul. Gimana caranya itu Om? Pada masyarakat dan memberikan kepastian sebenarnya. Dengan cara pendaftaran itu melalui sebuah aplikasi. Aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM yang bernama aplikasi M-Paspor Pak Zul. Berarti Om Bagus ya, dulu kalau ingat saya, nenek saya tuh antri tuh pagi-pagi datang ke imigrasi bawa map, tapi nggak seluruhnya itu terlayani Om Bagus. Kasihan juga nenek-nenek. Jadi sekarang udah ada inovasi ya dari Dirjen Imigrasi ya. Bagaimana cara melayani pemohon ini dengan online ya. Ini sangat menarik sekali Om Bagus. Gimana caranya Om Bagus? Melihat atau melatar belakangi salah satunya dari seperti tadi, ada orang yang sudah lansia, dia datang subuh-subuh bahkan kan ngantri. Nah, dengan adanya inovasi ini itu nggak mungkin terjadi lagi. Karena inovasi aplikasi M-Paspor ini dibuat untuk menghapus itu semua. Jadi aplikasi ini diciptakan adalah untuk membantu pemohon ataupun masyarakat Indonesia yang ingin mendaftarkan pembuatan paspor. Berarti kami nggak usah datang sini lagi ya? Atau ada pemohon itu nggak perlu datang ke imigrasi lagi kan? Cukup sekarang. Cukup di online aja. Cukup dengan online. Yaitu namanya tadi saya sampaikan, namanya adalah aplikasi M-Paspor. Yaitu mobile paspor. Mobile paspor ya. Aplikasi ini bisa diunduh, bisa didapatkan secara gratis melalui Play Store ataupun melalui iPhone itu. Melalui iPhone apa namanya Pak? Kalau kami di biasanya pakai Play Store.
dengan sangat mudah dan tidak berbayar dan saya rasa mungkin hampir semua masyarakat sekarang pasti punya handphone Android lah ya seperti itu. Oke. Dengan cara setiap masyarakat ini setelah mendownload kemudian membuat akun Pak Zul. Membuat akun dulu supaya ya. bisa login. Oke. Berarti kita bukan buka aplikasi langsung daftar tanpa bikin akun nggak bisa ya? Nggak bisa. Gitu. Jadi sama dengan aplikasi medsos yang lainnya bahwa kita butuh akun untuk apa? Supaya kita bisa login. Supaya kita di situ bisa untuk nantinya melakukan pendaftaran permohonan paspor kita seperti itu. Oke. Berarti kita bikin akun dulu ya. Nanti setelah akunnya kita bikin, berarti apa-apa aja yang mesti kita isi tuh formnya Pak Bagus. Baik, jadi aplikasi ini sebenarnya sangat mudah dan memudahkan ya, membantu masyarakat, bahkan masyarakat awam pun dengan aplikasi paspor ini harusnya sangat terbantu. Yang pertama tadi kita harus membuat akun. Jangan lupa Pak Zul, kalau setiap membuat akun pasti membutuhkan yang namanya email. Saya rasa semua masyarakat sudah tahu itu cara dan bagaimana membuat email. Contohnya gimana ya? Contohnya kan kita ada yang punya Facebook itu kan, ada yang punya Twitter, nah itu semuanya pasti punya email. Nah, kita daftarkan akun kita melalui email kita, maka nanti kita akan mendapatkan kode verifikasi, kode OTP, dan setelah itu kita berhasil login. Nah, setelah login berhasil, disinilah kita mulai untuk melakukan proses pendaftaran melalui online, melalui aplikasi paspor. Kemudian jangan lupa Pak Zul, kita harus menyiapkan syarat dan persyaratan yang dibutuhkan seperti KTP elektronik, kemudian kartu keluarga, kemudian akta kelahiran. Ini bagi pemohon paspor. Oke, pemirsa, ini cerita lama, makin lama terasa ya. Kita sambung lagi Om Bagus ya. Ini makin lama, makin sore, makin hot. Ini terasa Pak Bagus. Oke, kita lanjut cerita lama imigrasi agam ya. Oke, Pak Bagus, ini KTP nih. Selama ini masa kita cuma tahunya kalau ngurus ke paspor di imigrasi agam ya. Itu hanya KTP Sumatera Barat. Lah, gimana kalau kita ada saudara, ada rekan-rekan yang punya KTP di luar pun Sumatera Barat? Gimana tuh Pak Bagus? Baik Pak Zul dan Sobat Indomidi manapun berada, bahwa sekarang ini kita boleh bikin paspor di mana saja melalui aplikasi online M-Paspor ini. Kenapa? Karena KTP itu pun sebenarnya sekarang sudah elektronik dan online. Nah, ini hebatnya aplikasi M-Paspor ini. Dia bisa memverifikasi apakah KTP ini valid atau tidak. Kalau KTP ini adalah KTP yang tidak valid, maka dia tidak akan bisa dilanjutkan dalam proses pendaftaran melalui aplikasi M-Paspor. Untuk misalkan ini adalah contoh di sini Pak Zul ya. Ada juga masyarakat mungkin dia ber-KTP Jakarta. Kemudian datang ke sini, kemudian mau bikin paspor di sini melalui aplikasi paspor, boleh, silakan. Selama dia memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang kita persyaratkan. Berarti KTP itu yang penting dia valid ya. Antara di KTP sama dengan identitas yang bersangkutan ya Pak Bagus ya. Kemudian Pak Bagus, kita sering juga melihat nih mengenai pendaftaran online. Pak Zul. Masyarakat sering juga menemui kendala seperti nomor billingnya lama keluar tuh Pak Bagus. Dan kalau sudah keluar dia terlambat lebih dari 2 jam, itu jadi expire permohonan. Itu gimana tuh Pak Bagus? Apa memang seperti itu gitu? Jadi gini Pak Zul, memang aplikasi ini sudah kita lakukan uji coba berkali-kali Pak Zul. Dan memang mungkin banyak sedikitnya yang namanya sebuah teknologi informasi tentu ada trial dan errornya. Itu wajar. Nah, untuk kasus yang seperti ini ya, memang kita pernah menemui bahwa dalam pendaftaran paspor melalui aplikasi ini terkadang bill atau kode pembayarannya itu terlambat keluar, atau bahkan keluarnya itu melebihi dari batas waktu yang telah ditentukan, sehingga menyebabkan status permohonan menjadi kadaluarsa. Nah, ini Bapak Ibu Zul dan Sobat Indomidi nggak usah khawatir. Kalau menemui hal seperti ini, jangan sungkan untuk melaporkan kepada kami. Kami di sini ada layanan yang namanya layanan pengaduan. Kami di sini ada juga layanan informasi untuk menerima semua keluhan, semua masukan, semua informasi terkait
terutama paspor seperti itu. Nanti kami akan menindaklanjuti Pak Zul. Bapak semua nggak usah khawatir. Ketika ada seperti ini, kita akan coba berkoordinasi dengan orang pusat atau tim sistik yang ada di pusat. Nanti biasanya Pak Zul, ini nanti kita dari orang pusat akan melakukan restart, ibarat seperti itu, reset sistem terhadap login atau akun yang terlakukan dan coba lagi ya. Oke. Seperti itu Pak Zul. Berarti kalau memang ada kendala ya Pak Bagus ya, berarti imigrasi Agam nih memang bagus sekali ya, siap untuk apapun keluhan masyarakat, siap ini ya, siap menerima keluhan. Memang imigrasi Agam ini rancak bana ya. Rancak bana Pak Zul. Kita harus dituntut seperti itu dan menjadi kewajiban kita Pak Zul kepada masyarakat terutama yang ada di wilayah kita. Untuk memberikan, memudahkan dan melayani dalam hal layanan keimigrasian. Iya. Makin lama ini ngobrol kita makin asik nih Pak. Busanya kopi belum datang nih. Iya. Udah ada ya. Udah ada midi-midinya ya. Oke, kita akan coba. Oke, kita lanjut lagi dengan cerita lama imigrasi Agam ya. Makin lama nih Pak Bagus gitu. Tadi kita sudah membahas mengenai pendaftaran online, bagaimana pemohon nggak perlu itu antri. Kemudian yang kedua Pak Bagus, bagaimana kalau nenek-nenek yang lahir di tahun 45 itu susah pakai aplikasi itu Pak Bagus? Apakah nenek ini masih diajarin juga untuk aplikasi online? Itu gimana sebenarnya Pak Bagus? Baik Pak Zul, memang ini adalah sebuah realita ya, sebuah realita dan memang kita pernah menghadapi kasus yang seperti ini bahwa tidak semua ternyata pemohon ataupun masyarakat terutama di wilayah kerja kantor imigrasi Agam ini punya HP. Ada ya seperti tadi nenek-nenek yang umur kelahiran 45, kelahiran 30 ataupun di situ dia memang ada kekurangan dan sebagainya. Maka kita kantor imigrasi Agam di sini Pak Zul ini juga mempunyai sebuah inovasi lagi Pak Zul. Mulai kebijakan kepala kantor, pimpinan itu kita ada layanan untuk prioritas Pak. Prioritas yang lansia, prioritas yang terhadap pemohon yang memang dia berkebutuhan khusus. Kemudian ibu hamil, ya pokoknya yang memang harus kita bantu. Oke. Pak Bagus, ini lansia sedikit nih Pak Bagus. Banyak orang saya nggak tahu kriteria lansia itu apa sih gitu. Apa memang banyak yang ngurus paspor ini yang ngaku lansia, cuma usianya masih belia gitu. Gimana sih Pak Bagus? Jadi kita kalau gitu? Lansia itu kita sudah kategorikan Pak Zul bahwa yang pemohon lansia itu adalah pemohon yang berusia 60 tahun ke atas. 60 tahun ke atas ya. Berarti dia itu ya kelahiran 63 lah ya. Seperti itu dan ke atas betul. Nah, pemohon yang seperti ini apalagi dia tidak bisa menggunakan aplikasi paspor, maka kita akan membantu Pak Zul. Jangan khawatir. Ini kita akan terima, silakan datang, namanya adalah walk-in, sistemnya walk-in, bukan sistem online tapi sistem datang langsung. Maka nanti kita akan membantu di sini untuk memberikan kemudahan ya Pak Zul ya, untuk kita daftarkan dan kita proses sesuai dengan kebutuhan layanan paspornya mereka. Oke. Migrasi Agam yang luar biasa Pak Bagus ya. Betul, dilayani seluruh masyarakat dengan sepenuh hati ya. Betul Pak. Kemudian Pak Bagus tadi kita udah cerita tata cara pendaftaran online. Itu ada prioritas untuk lansia, ibu hamil, ibu menyusui, bayi ya. Bayi. Selanjutnya Pak Bagus, seandainya saya butuh paspor nih cepat nih Pak Bagus. Saya nggak bisa nunggu nih karena saudara saya lagi sakit nih, atau ngantar pasien lagi sakit, atau saya ada keperluan dinas luar negeri yang mendesak, itu bisa nggak paspor dengan cepat Pak Bagus gitu? Jadi baik Pak Zul, lagi-lagi imigrasi melalui Direktorat Jenderal Imigrasi berinovasi lagi Pak Zul, untuk menjawab tantangan yang Pak Zul sampaikan barusan, bahwa kita di sini sudah ada namanya layanan percepatan Pak Zul, atau kita sebut VIP. Nah, layanan ini adalah layanan penerbitan atau pembuatan paspor sehari jadi Pak Zul. Sehari jadi ya? Gitu. Hanya saja tentu biayanya berbeda Pak Zul. Nggak sama ya Pak Bagus ya? Nggak sama Pak Zul. Karena kalau naik pesawat juga ada bisnis, tiket bisnis Pak Zul. Jadi ini pun tiketnya mungkin katakan berbeda. Nggak bisa ya kita ngambil ekonomi tapi duduk di VIP, nggak bisa ya?
Itu nggak bisa kayak gitu. Sama dengan hal seperti ini. Berarti biaya percepatan 1 juta ya Pak Bagus yang saya baca biaya percepatan itu sesuai dengan peraturan yang ada di Direktorat Jenderal Imigrasi bahwa biaya percepatan itu sebesar 1 juta. 1 juta rupiah. Kemudian harga untuk pembuatan paspornya Rp350.000. Sehingga total yang harus dikeluarkan sebesar Rp1.350.000. Itu ditunggu aja nanti Pak. Oke, itu memang jadi. Hari itu jadi ya Pak Bagus ya? Hari itu Pak Zul. Hari itu jadi ya? Itu adalah bentuk komitmen kita memberikan pelayanan prima kita kepada masyarakat. Oke. Ya. Terima kasih Pak Bagus ya. Pak Zul. Sangat bermanfaat sekali ilmu yang Pak Bagus berikan. Itu kita udah cerita mengenai tata cara pendaftaran, siapa aja nih prioritas, bagaimana kalau kita emergency paspor sih jadi ya, ternyata imigrasi ada jalan keluarnya ya, paspor jadi dengan biaya tambahan 1 juta rupiah ya. 1 juta biaya percepatan atau VIP. Oke, imigrasi Agam Bacarito Lama makin lama ya. Terima kasih Pak Bagus ya telah berikan ilmunya kepada kita bersama. Barangkali kita makin lama aja makin panjang nih Pak Bagus. Lebih baik kita tutup aja. Jika ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi ya. Jika ada umur yang panjang kita bercerita lama lagi ya. Terima kasih Pak Bagus. Oke, selamat sore pemirsa Midomidi. Mudah-mudahan ilmu yang kami sharing ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Jikalau Bapak Ibu masih butuh informasi ya silakan call ke layanan informasi kita. Imigrasi Agam siap membantu seluruh Bapak Ibu yang membutuhkan karena Imigrasi Agam memang tegas dan bagus. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.